Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, di dalam momen Minggu Advent yang pertama ini, saudara, saya mengajak untuk Bapak Ibu dan saudara untuk kita bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Untuk pagi ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami sekali lagi untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau tolong berkati kami, pimpin kami dan berikan kami hikmat, supaya kami dapat menangkap dan mengerti, memahami akan setiap kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya mengajak saudara untuk kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Markus, saudara. Kitab Markus pasal yang kelima. Kitab Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Ya, sebenarnya sampai dengan ayat yang ke-34, tetapi karena waktu saudara, saya hanya akan membaca ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, di Minggu Advent yang pertama ini saya ingin mengajak saudara merenungkan bagian ini dengan satu tema pengharapan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara, apa itu pengharapan? Menurut kamu saudara, pengharapan itu adalah menginginkan sesuatu terjadi dan biasanya memiliki alasan yang baik. Digunakan ketika kita tidak tahu sesuatu akan terjadi atau tidak. Tetapi kita berdoa, kita menginginkan hal itu terjadi. Itulah pengharapan. Nah, saudara, di dalam iman Kristen, harapan lebih dalam lagi pengertiannya. Harapan adalah bukti yang solid, bukti yang konkret terhadap janji yang didasarkan pada firman Allah. Ada dasar untuk harapan itu, dan harapan itu menjadi jangkar, menjadi sauh, karena Tuhan tidak pernah berbohong. Ya, dengan kata lain saudara, harapan itu mengenai kepastian bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam firman-Nya itu benar dan akan terjadi dan pasti akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, tetapi rupanya untuk memiliki pengharapan seperti yang tadi saya katakan, saudara, tidak mudah. Untuk memiliki pengharapan di tengah-tengah kondisi yang seperti sekarang ini sangatlah tidak gampang. Banyak orang mulai berputus asa, banyak orang mulai hilang pengharapannya. Bahkan ada orang-orang yang mulai berpikir, bukan saja orang yang bukan Kristen, tetapi orang-orang Kristen pun mulai berpikir bahwa seolah-olah ataupun merasa seolah-olah Tuhan tidak mampu lagi untuk menolong dia. Nah, saudara sekalian kasih oleh Tuhan, kalau orang sudah sampai pada titik ini, itu artinya orang ini benar-benar tidak lagi memiliki pengharapan. Berbahaya sekali. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, memberi pengharapan kepada manusia yang tidak lagi berpengharapan. Kristus lahir di tengah-tengah dunia, di dalam dunia, untuk memberikan pengharapan kepada manusia
yang sudah mulai hilang di dalam pengharapannya. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara untuk melihat bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Sudah singkat cerita, saudara, seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Wanita ini mungkin saudara bisa saja masih gadis, bisa saja sudah menikah, ya sudah berkeluarga, bisa jadi seperti itu. Nah, saudara, wanita ini memiliki atau mempunyai satu masalah pergumulan di dalam hidupnya sebagai seorang wanita. Dia sakit pendarahan, dalam terjemahan lain itu pendarahan yang begitu hebat, pendarahan yang begitu berat. Dan penyakit ini saudara tidak hanya terjadi setelah setahun, 2 tahun, tetapi atau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak. Tetapi selama 12 tahun wanita ini mengalami penyakit yang sama, yaitu sakit pendarahan. Dia sudah berobat kemana-mana, dia sudah pergi ke tabib pertama, kedua, ketiga, dia sudah berobat kemana-mana, dia sudah pergi kemana-mana, tetapi tidak kunjung sembuh. Alkitab mengisahkan harta bendanya telah habis untuk biaya berobat. Mungkin saudara, ladangnya sudah dijual untuk berobat, rumahnya dijual sudah untuk berobat, mungkin ternaknya juga mungkin sudah dijual untuk berobat. Harta bendanya semua sudah dipakai untuk biaya pengobatan dia, tetapi kondisinya tidak kunjung berubah. Dan saudara, mungkin juga wanita ini sudah menjadi bahan pergunjingan dan pembicaraan tetangga kanan kirinya. Kok wanita ini sakit gak sembuh-sembuh begitu ya? Mungkin kena hukuman dan lain sebagainya. Sudah menjadi bahan pergunjingan dan pembicaraan itu. Nah saudara, sekalipun sudah berulang kali berobat, sakit yang ia alami tidak kunjung sembuh. Bahkan keadaannya semakin memburuk, keadaannya semakin parah, keadaannya semakin payah, saudara. Namun di dalam ayat yang ke-27 bagian yang kita baca, menjadi satu titik awal perubahan pada wanita ini. Rupanya wanita ini sudah banyak mendengar tentang Yesus. Wanita ini sudah banyak mendengar berita tentang Yesus, tentang apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan. Dan apa yang ia dengar tentang Yesus itu, saudara, kita menuliskan mendorong dia untuk kemudian datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Sekalipun itu dia harus lewat belakang. Pertanyaannya saudara yang menarik adalah, mengapa wanita ini dia tidak datang menyongsong Tuhan di depan gitu ya, tetapi kenapa dia datang harus dari belakang? Dia mengejar dari belakang, mengejar Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita melihat bagian ini, saudara, maka saudara tidak mau kita mengingat kembali akan kitab Imamat, saudara. Di dalam kitab Imamat sesungguhnya wanita yang seperti itu dipandang sebagai seorang yang najis. Siapapun yang menyentuh dia, siapapun yang disentuh oleh wanita ini menjadi najis. Ya, apapun yang ia sentuh, apapun yang ia duduki menjadi najis. Semua orang pasti akan menjauhinya. Saudara, ia merasa tidak layak. Ya, sekali lagi ia merasa tidak layak untuk bertemu dengan orang lain, apalagi di hadapan Tuhan. Dia merasa diri tidak layak untuk datang dari depan Tuhan Yesus, menyongsong Tuhan Yesus di depan Yesus, tidak. Tetapi dia cukup dari belakang dan dia hanya cukup menyentuh jubah Tuhan Yesus saja. Sudah dengan sebuah keyakinan dia menghampiri kepada Yesus, dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah iman dan pengharapan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, kalau aku menyentuh jubahnya saja, aku pasti, dikatakan ya, aku pasti sembuh. So, wanita ini percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dan menolong dia. Wanita ini percaya dan beriman bahwa Yesus mampu untuk menolong dia. Yesus sanggup untuk melepaskan dia dari segala penyakit yang dia hadapi saat itu. Wanita ini memiliki pengharapan. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang mau datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Wanita ini datang kepada Yesus sekalipun dari belakang dengan satu keyakinan iman, asal ku jamah jubahnya. Kalau aku menyentuh jubahnya, aku pasti sembuh. Wanita ini
telah menerima apa yang ia harapkan dan iman. Ketika dia menyentuh jubah Yesus, maka Alkitab menuliskan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Dia merasakan kesembuhan, dia merasakan mukjizat yang luar biasa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Saudaraku, mungkin hari ini ada di antara saudara, ada di antara kita di dalam posisi seperti wanita ini. Masalah begitu banyak, masalah silih berganti, berat. Ya, kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita sudah berdoa, tetapi tidak kunjung terjadi mukjizat. Tidak kunjung terjadi perubahan. Justru keadaannya, kondisinya semakin memburuk. Tetapi saudara sekalian kasih Tuhan, yang selalu menjadi penghiburan bagi kita adalah kita memiliki Yesus. Yesus yang lahir, Yesus yang menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia, dia bersama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita, dia tidak membiarkan kita. Dia Immanuel bersama dengan kita. Sungguh ini menjadi suatu pengharapan bagi kita. Seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia tidak putus asa, dia terus tetap berharap Yesus sanggup menolongnya. Dan pengharapannya itu tidak sia-sia. Karena pada akhirnya Tuhan pun menyembuhkan, bahkan menyelamatkan wanita ini. Saya percaya kalau kita memiliki iman seperti yang dimiliki oleh wanita yang sakit pendarahan ini, saya percaya apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun kesulitan kita, kita akan bisa mengalami kemenangan karena Tuhan bersama dengan kita. Biarlah kita terus memiliki pengharapan. Pengharapan bagi orang yang percaya kepada Dia, tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang pagi ini kami boleh baca dan renungkan bersama. Kiranya Tuhan menolong di dalam momen Minggu Advent yang pertama ini. Kami kembali diingatkan akan pengharapan, bahwa di dalam Engkau ada pengharapan. Sekalipun kami banyak mengalami berbagai macam pergumulan, kesulitan, berbagai macam tantangan dalam kehidupan kami, persoalan demi persoalan datang silih berganti, tetapi Tuhan, kami percaya, kami tetap berharap, dan kami berpengharapan di dalam Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yesus, Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri, tetapi Tuhan selalu bersama dengan kami. Immanuel selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu hari ini yang sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati keluarga mereka, rumah tangga mereka. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Apa yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka, apa yang mereka kelola hari ini, Tuhan akan membuat mereka semua berhasil. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.